Bab 140. Kakak keempat akan pulang. Malam segelap tinta. Di luar villa pribadi yang mewah, sesosok hantu memanjat tembok dan akhirnya melompat dari balkon di lantai 2. Louis Lu menghela nafas. Aku adalah Kaisar Dewa Louis yang agung. Suatu hari aku benar-benar akan melakukan hal yang diam-diam. Jika ini diketahui, aku khawatir aku akan ditertawakan sampai mati. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di villa, Louis Lu pergi ke kamar tidur dan berhasil menemukan brankas. Membuka paksa. Menghapus isinya. Keesokan harinya, Riker Siong tiba-tiba dibawa pergi oleh departemen terkait untuk diselidiki. Seseorang menemukan catatan akun hitamnya yang mencatat secara rinci semua transaksi uangnya dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa personel tingkat tinggi dalam organisasi juga terlibat. Riker Siong terkejut dan secara kasar menebak apa yang terjadi. Seharusnya aku tidak menginap di rumah sekretaris tadi malam. Ia bahkan tidak tahu kalau brankasnya dibobol. Keluarga Ye, Sander Ye dan istrinya sedang makan siang ketika mereka tiba-tiba mendengar bel pintu berbunyi. Ketika mereka membuka pintu, itu adalah Matt Ouyang. Haze Jiang menyapa dengan hangat dan berkata, "Ternyata Matt, cepat masuk, kebetulan kita sedang makan malam, ayo makan bersama." "Terima kasih Bibi, aku sudah makan." Matt Ouyang memasuki ruangan, meletakkan anggur buah yang dibawa di atas meja kopi, tetapi melihat sekeliling, dan bertanya dengan ragu, "Bibi, bukankah Kak Hailey ada di sini?" "Dia datang ke sini kali ini untuk menghubungi Hailey Ye." Mengejar gadis berarti menguntit dan bertahan, mungkin suatu saat Hailey Ye akan tergerak oleh ketulusannya. Tentu saja Haze Jiang mengerti apa yang dia maksud, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Sander Ye menjelaskan dengan senyum malu, "Hehe. Hailey tinggal di kota Jiang, tapi dia masih akan sering datang ke sini untuk mengunjungi kita." Dia tidak mengatakan bahwa, pada kenyataannya, pasangan itu pergi ke kota Jiang lebih sering daripada Hailey Ye datang ke sini. Matt Ouyang mengerutkan kening dan berkata, "Masih dengan anak bermarga Lu itu?" Nada suaranya jelas kesal. Sander Ye ragu untuk berbicara. Pasangan itu saling memandang, dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan Haze Jiang menjelaskan situasinya. "Matt, sebenarnya, kamu juga harus memahami pemikiran Hailey. Dia hanya peduli pada Louis Lu, kami tidak bisa membujuknya. Jadi kami tidak akan mengganggu urusan anak muda." Ini adalah alasan Haze Jiang. Tapi Matt Ouyang juga orang yang cerdas, dan langsung mengerti arti kata-kata Haze Jiang ini adalah persetujuan diam-diam untuk hubungan antara Louis Lu dan Hailey Ye. Sialan, apakah ia bermain-main dengan dirinya? Matt Ouyang mengutuk dalam hatinya. Merekalah yang mengatakan untuk memperkenalkan Hailey Ye di awal, dan sekarang merekalah yang mengatakan untuk tidak ikut campur. Bukankah ini bercanda? Wajah Matt Ouyang menjadi sangat jelek. Dia sudah jatuh cinta dengan Hailey Ye. Tepatnya, selama dia adalah pria normal, sulit untuk mengendalikan dirinya saat melihat wanita cantik yang menakjubkan seperti Hailey Ye. Terus terang, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Jadi jika Matt Ouyang harus menyerah saat ini, bagaimana dia bisa rela? Matt Ouyang menahan amarah di tubuhnya, bangkit dan berkata, "Paman dan Bibi, makanlah, aku akan pergi dulu." Setelah berbicara, dia meninggalkan rumah keluarga Ye. Sander Ye menghela nafas dan berkata, "Lihat, itu semua perbuatan baikmu. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu memperkenalkan Hailey ke Matt Ouyang, mengapa masalahnya begitu tidak menyenangkan?" "Oh, sekarang kamu tahu itu salahku." Haze Jiang menatap dan berkata, "Bukankah kamu juga menyetujui pendekatanku saat itu?" "Hei,
Kita hanya bisa menyalahkan kita berdua karena memalingkan muka. Siapa sangka Louis Lu begitu hebat. Louis Lu mendapat kabar bahwa saudari keempat akan pulang dalam beberapa hari. Louis Lu telah mengagumi kakak keempat Raja Iblis sejak lama, yang hanya dikenal dengan nama tetapi tidak secara langsung, dan ketika saatnya tiba, dia harus mendiskusikan beberapa trik dengannya. Hailey Ye menyarankan, Celawang pulang kali ini hanya untuk melihatmu, dan dia mungkin tidak akan tinggal selama beberapa hari, jadi kamu bisa menjemputnya di bandara kalau begitu. Tidak masalah. Louis Lu mengangguk setuju. Aku akan membawamu ke mall nanti untuk membeli beberapa pakaian yang layak. Tidak perlu, menurutku pakaianku saat ini sudah cukup. Patuhlah. Hailey Ye mengangkat alisnya, dan tiba-tiba menunjukkan keagungan kakak perempuannya, tetapi kemudian dia menjabat lengan Louis Lu dan berkata, kamu anggap saja berbelanja dengan orang lain. Kamu telah pulang begitu lama dan kamu tidak pernah pergi berbelanja dengan orang lain. Ia tidak takut kakak perempuan tertua akan bertingkah agung, tetapi ia khawatir kakak perempuan tertua akan bertingkah seperti bayi. Suara yang renyah dan lembut seperti ini hampir meluluhkan hati Louis Lu. Keduanya akhirnya datang ke Tianda Plaza, kota mode. Ketika Louis Lu mencoba setelan jas, temperamennya langsung disorot. Faktanya, Louis Lu tidak terlalu suka memakai jas, tapi Hailey Ye berkata dia ingin melihatnya memakainya, dan dia bertingkah genit lagi. Apalagi yang bisa dilakukan Louis Lu? Kak Hailey, yang sebelumnya sangat dingin, mulai bertingkah seperti gadis kecil. Bagaimana mungkin dia tidak memanjakannya? Jadi ia memakai jas putih. Dia memiliki postur tubuh yang lurus, menarik, temperamen anak bangsawan. Apalagi saat Louis Lu melihat ke arah sini, senyum nakal di sudut mulutnya membuat orang merasa penuh pesona bukannya rasa jijik sedikit pun. Hailey Ye tidak bisa menahan jantungnya berdetak lebih cepat. Jika pada upacara pernikahan di masa depan, Louis Lu kecil akan mengenakan setelan ini, lalu mengenakan gaun pengantin putih, dan berjalan melalui lobi bergandengan tangan. Oh, Hailey Ye, dia adalah adikmu. Hailey Ye menepuk kepalanya dengan tergesa-gesa, menyela pikirannya yang liar. Itu semua karena ibu saya selalu memanggil Louis Lu, menantu yang baik, baru-baru ini, yang membuat saya sepertinya mengambil peran itu, hampir berpikir bahwa ia benar-benar pacar Louis Lu. Hailey Ye diam-diam kesal. Cantik, pacarmu sangat tampan dan memiliki temperamen yang baik, kalian berdua benar-benar pasangan paling indah yang pernah aku lihat. Puji penjual wanita itu. Hailey Ye baru saja pulih dari pikirannya yang liar, ketika dia mendengar kata-kata pramuniaga itu, seolah-olah pikirannya telah terbuka. Dia buru-buru menjelaskan, dia hanya adikku. Adikmu. Penjual wanita itu tertegun sejenak, dan berkata, aku kira kalian adalah pasangan karena kalian terlihat sangat manis, aku sangat menyesal. Hehe, wanita cantik, karena dia adalah adikmu, bisakah kamu buat dia memberiku kontaknya? Penjual wanita itu tiba-tiba berkedip dengan ambigu, jelas dia naksir Louis Lu. Wajah cantik Hailey Ye menjadi dingin, dan segera, seperti harimau betina yang melindungi seekor anak sapi, dia berkata dengan tegas, tidak boleh. Bersambung.